Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan mengangkat sebuah tema berkat, mendekatkan atau menjauhkan yang diambil dari Lukas 17 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Saudara, suatu kali seorang pemuda datang kepada saya dan berkata, "Wah, aku bersyukur banget akhirnya aku dapat pekerjaan yang selama ini aku pengen dan salary-nya lumayan untuk ukuran fresh graduate. Lumayan lah, bisa untuk nabung-nabung juga." Wah, mendengar ini saya bersyukur juga saudara, karena pemuda ini juga memang mendoakan dan berjuang untuk bisa mendapatkan pekerjaan ini. Nah, dalam perjalanan hidup kita, gak jarang kita juga menemui berkat-berkat yang dialami orang lain atau kita sendiri juga mengalaminya. Sembuh dari sakit, dapat beasiswa studi lanjut, dapat promosi jabatan, usaha yang kita rintis bisa berkembang, bisa jadian sama cewek atau cowok idaman, dan beragam berkat-berkat lainnya. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu gak salah kita menerima berkat-berkat ini dan bisa jadi Tuhan memang menyediakannya bagi kita. Tetapi saudara, pernahkah kita memikirkan apa yang menjadi tujuan dari berkat-berkat ini diberikan? Jika kita berpikir bahwa berkat-berkat ini diberikan hanya untuk membuat kenyamanan atau kesenangan hidup kita, nampaknya kita perlu sekali lagi memikirkan tujuan dari sebuah berkat diberikan kepada kita. Mengapa? Karena berpikir berkat hanya bertujuan supaya hidup kita nyaman, mudah, dan menyenangkan, ini akan menjadi sebuah bahaya di mana berkat-berkat itu bisa membuat kita justru menjauh dari Dia, Sang Pemberi Berkat. Kebenaran ini dapat kita lihat juga dari kisah 10 orang kusta yang dipulihkan oleh Tuhan dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saudara, dikisahkan oleh Lukas, 10 orang kusta ini berseru-seru meminta pertolongan Tuhan supaya Dia menyembuhkan. Pentahirkan orang kusta ini tentu bukan hal yang mudah bagi orang kebanyakan pada waktu itu. Kenapa? Karena orang-orang kusta ini adalah orang-orang yang dianggap mendapatkan kutuk dari Tuhan. Jadi orang-orang kusta ini sangat-sangat mengharapkan Tuhan menyembuhkan apa yang menjadi penderitaan mereka selama ini. Mereka ini dicibir, ditolak bahkan oleh keluarga, dianggap dihukum, dikucilkan, dan mereka tentu bergulat juga dengan diri sendiri, merasa tidak berharga. Saudara, mereka mengalami sakit di sekujur tubuh sampai kusta itu menggerogoti tubuh mereka dan bisa terjadi infeksi. Pada akhirnya mereka bisa mati dengan kondisi kesakitan dan ditinggalkan. Jadi ya, mereka sangat berharap bisa sembuh. Pengharapan ini kemudian muncul ketika mereka mendengar kehadiran Yesus dan bersyukur Yesus pun pada akhirnya memulihkan mereka. Menariknya, dari 10 orang kusta hanya ada satu saja saudara, yaitu orang Samaria yang kembali kepada Yesus dan sujud menyembahnya. Di manakah yang lain? Saudara, memang tidak diceritakan secara spesifik, tetapi bisa dibayangkan mereka tenggelam dalam euforia kesenangan dan kemudian melupakan siapa Sang Pemberi kesembuhan dan kehidupan kembali seperti yang telah berjalan. Saudara, orang-orang kusta lainnya berkata, "Hidupku adalah milikku. Aku sendiri yang mengatur. Peduli amat dengan pribadi yang telah memberkatiku." Nuansa berbeda ditunjukkan oleh orang Samaria yang dipulihkan. Dia sadar, seharusnya dia berakhir dalam kematian yang mengenaskan. Kalau dia bisa sembuh dan memiliki kehidupan yang sehat, orang Samaria ini memaknai hidupnya bukan tentang dia lagi, tetapi apa yang dikehendaki Yesus, Sang Pemberi kesembuhan dan kehidupan itu, supaya dia dapat mengikuti apa yang Yesus kehendaki. Saudara, ini adalah sebuah ucapan syukur tertinggi dari berkat yang sudah Tuhan beri. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita mengalami berkat Tuhan, dari keselamatan kita hingga kita beroleh hidup kekal dalam Dia, ketika kita mengalami berkat Tuhan, yaitu pemeliharaannya selama kita hidup di dunia, ketika Tuhan memberkati kita dengan kesembuhan, usaha yang diberkati Tuhan, keluarga utuh yang Tuhan sediakan, kesempatan untuk mengembangkan diri melalui studi yang tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Saudara, berkat-berkat itu, sudahkah kita kemudian kembali kepada Kristus dan berkata, "Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sediakan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk aku kerjakan sebagai bentuk ucapan syukurku atas apa yang sudah Tuhan lakukan, atas apa yang sudah Tuhan nyatakan menjadi berkat dalam hidupku?" Saudara, bisa jadi ucapan syukur ini berarti dengan meninggalkan manusia lama kita
Bisa jadi ucapan syukur itu yaitu dengan kita menyerahkan hidup melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan karuniakan. Saudara, bisa jadi ucapan syukur itu juga adalah kesediaan untuk membantu orang lain bertumbuh dalam Tuhan. Atau ucapan syukur ini adalah kesediaan untuk memberikan persembahan perpuluhan secara sukarela dan tulus hati. Saudara, ucapan syukur juga bisa berarti mengikuti kehendaknya dan bersedia mengampuni sesama. Saudara, setiap apa yang kita lakukan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan adalah ucapan syukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari ingat berkat yang membuat kita mengalami kebaikan Tuhan. Ingat bahwa berkat dapat membuat kita jauh, tetapi juga di sisi lain dapat membuat kita dekat dengan Tuhan. Tentukanlah bagaimana sikap hati kita dalam menerima berkat, dan biarlah Tuhan tersenyum ketika Dia memberkati kita dan melihat hati kita siap untuk menerima yang daripada Tuhan. Salam menjadi dekat melalui berkat yang telah Tuhan sediakan. Soli Deo Gloria. God bless you.